Halo Sobat Juket, perkenalkan aku Riki dari Divisi Study Group. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama merenungkan mengenai kekudusan. Kalau kita mendengar kata kudus, sosok yang sering kita bayangkan adalah imam, suster, atau orang-orang kudus. Yang jelas, ya aku nggak mungkin kudus, karena ya apalah aku ini kan, seorang muda yang mungkin masih mahasiswa atau mungkin orang muda yang sudah bekerja. Tapi bagaimana kalau ternyata Tuhan memanggil kita semua untuk hidup kudus? Dan ternyata hidup kudus tidak hanya sebatas soal doa sepanjang hari setiap waktu, tetapi juga tentang tindakan nyata kita. Dan ternyata hidup kudus itu menggembirakan, seperti yang dituliskan oleh Paus Fransiskus dalam Gaudete et Exsultate. Bersukacitalah dan bergembiralah. Nah, tapi bagaimana cara kita menghayati tindakan kita agar itu sungguh-sungguh menjadi jalan kekudusan bagi kita? Kita sering mendengar tentang Yesus yang membantu dan melayani orang-orang kecil, orang-orang miskin, dan orang-orang sakit, dan bahkan datang dan menyapa para pemungut cukai dan para pelacur. Namun kita jarang merenungkan bagaimana hati Yesus yang penuh kasih, bagaimana tatapan mata Yesus, bagaimana kata-kata Yesus yang meneguhkan, dan bagaimana hangatnya tangan Yesus yang selalu terbuka bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, itulah yang perlu kita teladani. Tidak hanya sebatas bahwa oke, aku berbuat baik, tetapi juga meneladani sampai ke hati Yesus, sampai ke tatapan Yesus, sampai apa yang Yesus katakan dan juga apa yang tangan Yesus ini lakukan. Kita juga bisa melakukan yang kebalikannya, membayangkan bagaimana Yesus bertindak, apa Yesus rasakan, tatapan Yesus, kata-kata Yesus ketika Yesus berada di posisiku saat ini. Itulah contoh praktek doa kontemplasi yang sederhana yang bisa membantu kita untuk mencapai hidup kudus. Doa yang seperti itu juga kita bisa terapkan ketika misalnya kita menghadapi penderitaan. Kita bisa bayangkan bagaimana Yesus tabah, apa yang Yesus rasakan, hatinya yang masih penuh dengan belas kasih dan pengampunan meskipun Yesus memanggul salib. Dan kita juga bisa bayangkan bagaimana nama kita terus ada di dalam hati Yesus. Jika kita minder karena kita berdosa, kita perlu ingat bahwa Santo Petrus dan Santo Paulus misalnya atau orang-orang kudus lainnya dulu juga adalah seorang pendosa. Santo Petrus pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Santo Paulus dulu adalah penganiaya umat Kristen. Namun Yesus menjumpai mereka dengan hati yang penuh kasih, dengan tatapannya, dengan suaranya yang halus. Nah, Yesus yang sama juga menyapa kita dengan hati yang penuh belas kasih, tatapannya, dengan suaranya, dengarkanlah itu. Dan dengarkanlah bagaimana ia mengajak kita untuk bertobat dan kemudian mengajak kita untuk melakukan karya-karya besar demi kemuliaan namanya. Nah, itulah juga mengapa kita semua dipanggil untuk hidup kudus, agar kita semua dapat selamat dan kita semua hidup di dalam Kristus, di dalam setiap doa dan karya-karya kita. Dan itu pula mengapa kita diajak untuk hidup kudus, agar melalui tindakan kita semakin banyak orang yang dapat merasakan kasih Yesus, dan semakin banyak orang pula yang tergerak untuk bertobat dan tergerak untuk melakukan karya kasih dalam nama Yesus. Tentu Sobat Juket ingin dunia seperti itu kan? Maka marilah kita mulai dari kita sendiri, dari diri kita sendiri, dari tindakan kita dalam jalan kekudusan kita masing-masing. Selamat berjuang dalam jalan kekudusan. Tuhan memberkati.